Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 301 sampai 302, atau episode 327 sampai 328, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Hong akhirnya berhasil melewati 18 level ilustrasi cinta, dan berhasil keluar di pintu terakhir. Saat di jalan setapak yang luas di luar istana lantai 118, yang lebarnya 1 km, ada ribuan hingga puluhan ribu manusia. Mereka semua memandang dengan tak percaya pada pria berambut hitam dan berjubah itu. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun melayani Kaisar Roh Ilusi dan mengikuti di sisinya, mereka semua sangat jelas tentang betapa menakutkannya dia. Hampir tidak ada yang percaya bahwa Hong benar-benar dapat melewati 18 tingkat ilusi cinta. Roh Ilusi sendiri tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin. Dia menatap pria di depannya. Banyak pikiran terlintas di benaknya, namun dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Aku tidak berharap orang yang rela mati demi cinta akan benar-benar bisa melewati 18 level. Dia memandang Hong dan matanya berkilau dengan cahaya aneh. Kamu mengejutkanku. Tidak ada yang menakutkan tentang cinta, memanjakan dan menikmatinya, kata Hong. Ketika seseorang melakukannya, jiwa akan menghasilkan perasaan yang luar biasa, itulah cinta. Dia memandang Hong dan mengamatinya. Aku sekarang mengerti bagaimana kamu bisa membuat King King mencintaimu. Dia mengangguk dan setelah itu berbalik menghadap pria berambut hitam, Busla, bawa Hong dan Luo Feng untuk bertemu King King. Ya, Guru. Pria berambut hitam itu berkata dengan hormat. Kaisar Roh Ilusi berbalik dan menghilang menjadi lenyap sama sekali. Setelah dia pergi, ada keramaian besar di luar di trotoar, iblis dan roh perempuan luar biasa yang cantik sekali semuanya, berbicara dengan suara lirih dan menunjuk ke Hong dan Luo Feng. Diskusi merajalela, seolah-olah mereka peduli tentang Hong dan Luo Feng, dan menghormatinya. Silakan ikuti aku. Pria berambut hitam itu tersenyum pada Hong dan Luo Feng. Dan selamat karena melewati 18 tingkat ilusi cinta, mungkin tidak ada orang di sana yang benar-benar percaya bahwa kamu berhasil. Lelaki kulit hitam itu tersenyum. Itu sulit dan aku nyaris tidak berhasil. Ini memang sangat menakutkan, kata Hong. Tapi tentu saja, bagaimana bisa ilusi yang dibuat oleh guruku menjadi lemah? Pria hitam berkulit memimpin di depan sementara Luo Feng dan Hong berjalan berdampingan. Selamat kakak. Luo Feng berkomunikasi diam-diam. Tersenyum licik, selamat untuk kamu dan nyonya, karena sekarang dapat bersama selamanya. Hehehe. Hong tersenyum. Kakak, bagaimana 18 tingkat ilusi? Aku sangat khawatir. Luo Feng berkomunikasi. Ilusi itu kuat, tetapi tidak ada ancaman sama sekali bagi aku. Jawab Hong. Syok melintas di mata Luo Feng, apa, tidak ada ancaman sama sekali. Tapi, dari apa yang aku lihat, kamu semakin lelah melalui tingkat dan menjadi lebih lambat, seperti mereka membuat kamu lelah, ini. Itu semua hanya sandiwara. Hong melirik Luo Feng dan berkomunikasi, Kaisar Roh Ilusi sedang menonton di luar, dan 18 tingkat ilusi inilah yang dia buat. Jika aku dengan cepat melewati setiap level dengan sangat mudah, kemana reputasinya akan pergi? Dia adalah Kaisar Roh Ilusi yang hebat, jika 18 level ilusinya mudah dipatahkan oleh prajurit tingkat alam semesta, itu akan memalukan. Jika aku memecahkannya dengan mudah dan mempermalukannya, dia mungkin akan mengubahnya saat aku mencobanya. Hong berkomunikasi. Jika dia benar-benar ingin aku gagal, itu akan terlalu mudah, seperti menggunakan serangan roh, membuatku mati dalam ilusinya dan aku akan gagal. Jika dia membunuhku secara diam-diam, siapa di sana yang bisa melihatnya? Bahkan kamu, jika kamu melihatku mati dalam ilusi, kamu hanya akan berpikir aku tidak lulus ilusi, kan? Hong memandang Luo Feng. Luo Feng tertegun. Benar? Karena itu, aku harus berjalan sesuai dengan kondisi mentalnya, membuatnya merasa seolah aku akan gagal, dan itu sangat sulit, menembus akhirnya dan lelah. Dengan begitu, tujuan aku akan terwujud. Hong tersenyum pada Luo Feng. Luo Feng mengangguk. Memang, dari awal hingga akhir,
itu semua hanyalah sebuah akting dan kinerja Hong membuatnya merasa sangat gugup, seolah-olah Hong akan jatuh kapan saja. Setiap level semakin sulit dari sebelumnya, sementara jumlah waktu menjadi semakin lebih lama. Jadi itu semua hanyalah akting. Memiliki kekuatan itu penting. Namun, menggunakannya sesuai keperluannya, akan menghasilkan hasil terbaik. Ucap Hong berkomunikasi. Namun, kakak, ilusi cinta ini, Kaisar Roh Ilusi mengatakan itu adalah keinginan cinta yang tak berujung dan lain-lain, bagaimana mungkin itu sangat mudah bagimu? Luo Feng penasaran saat dia bertanya. Kakak laki-lakinya jelas sangat mencintai Ji Qing, mencoba 18 level tanpa mengetahui detail lengkapnya. Orang seperti itu sebenarnya bisa melewati mereka dengan mudah. Keinginan cinta, mereka semua adalah keinginan yang sangat kompleks. Berapa banyak pahlawan dan pejuang yang jatuh cinta sangat mendalam. Orang Cina kami memiliki ungkapan seperti itu, jika seseorang melihat gunung sebagai gunung, atau air sebagai air, maka itu benar adanya. Jika mereka tidak melihatnya seperti itu, maka tidak benar. Namun setelah itu, ia kembali ke keadaan semula. Hong berkomunikasi. Seseorang yang belum pernah mengalami cinta secara alami, akan menganggap cinta hanya mainan. Namun bagi orang yang mengalaminya, barulah ia akan tahu betapa rumitnya itu. Itu hampir seperti melihat bunga melalui kabut, sangat kompleks dan mistis. Di mata mereka, cinta itu sangat kompleks, karena banyak perasaan akan muncul dari cinta, membuat mereka berpikir itu rumit. Pada saat ini, gunung dan air tidak lagi tampak seperti itu. Hanya melalui mengalami dunia manusia, dan mempelajari hati, melihat dengan jelas melalui hubungan dan perasaan, akhirnya orang dapat melihat melalui wajah sejati cinta. Itu akan kembali ke keadaan semula. Mengetahui tingkat cinta seseorang, melihatnya dengan sangat jelas, melihat esensinya, apa yang diinginkannya, untuk apa ia rela mati. Seseorang tidak akan terpengaruh oleh semua ini, setelah benar-benar memahami diri sendiri. Hong memandang Luo Feng, tersenyum saat berkomunikasi. Pada saat ini, gunung kembali menjadi gunung. Airnya pun demikian. Cinta, kepada seseorang di level ini, sudah jelas. Mata Luo Feng berkilau. Dia mengerti sedikit di dalam. Bukannya orang yang sedang jatuh cinta tidak bisa menerobos. Hong tersenyum, siapa yang tahu kalau ikan itu benar-benar bahagia. Seseorang yang benar-benar melihat cinta apa adanya akan tahu, membenamkan diri adalah jalan yang benar. Dan memotongnya sebenarnya bertentangan dengan insting, kata Hong. Semua yang aku lakukan mengikuti naluri dan sifat aku. Apa yang harus aku lakukan, apa yang tidak boleh aku lakukan, melakukan beberapa hal meskipun aku tahu ada bahaya yang mengancam jiwa. Luo Feng mengangguk. Saat berkomunikasi dengan kakak laki-lakinya, mereka berjalan di belakang busla dan menuju ke tempat tinggal Ji Qing. Seorang kaisar roh ilusi berpakaian warna-warni muncul di depan paviliun yang tenang. Tuan, kedua iblis dan roh perempuan klan terkejut, secepatnya mereka dengan cepat membungkuk dengan hormat. Dia mendorong membuka pintu dan memasuki paviliun. Gadis berambut pendek yang awalnya melihat melalui jendela di dalam berbalik ke arah pintu masuk, memandangi Kaisar Roh Ilusi, dia membungkuk dengan hormat, "Guru. Kamu harus menerima berita tentang Hong muda yang melewati 18 tingkat ilusi cinta aku." Roh Ilusi memandang muridnya Ji Qing. Ji Qing adalah murid yang luar biasa. Dia adalah yang paling luar biasa dari semua murid lainnya, dan Roh Ilusi menyukainya dengan jujur. "Ya, Qing tahu. Terima kasih guru karena menunjukkan belas kasihan." Ji Qing membungkuk dengan rasa terima kasih. Roh Ilusi mendengus dingin dan duduk di kursi di sampingnya. Melihat Ji Qing, Qing, aku tidak menunjukkan belas kasihan padanya, hanya Hong yang kamu suka, dia memang melebihi harapanku. Dia benar-benar berhasil melewati semua 18 level ilusi cinta. Gadis berambut pendek tidak bisa tidak memerah ketika dia mendengar, dan menunjukkan rasa bangga. Seperti yang aku katakan sebelumnya, saat dia melewati 18 level, aku tidak akan menghentikan kalian berdua, dan aku tidak akan mengusirmu juga. Apakah kalian berdua cinta selamanya atau putus cinta, atau apapun, aku tidak akan campur tangan. Roh Ilusi menatap gadis berambut pendek itu. Qing, terima kasih guru. Mata gadis berambut pendek itu berkilau. Namun, ada beberapa hal yang harus aku katakan kepadamu terlebih dahulu. Kaisar Roh Ilusi menunjuk ke udara dan sebuah layar muncul, dan di atasnya sebuah buku ditampilkan. Ini adalah
Kemudian mereka mengobrol sebentar, dan setelah itu, suara langkah kaki dan beberapa suara teredam bisa terdengar. Di kejauhan, bisa dilihat seorang pria kulit hitam, Hong dan Luo Feng, yang berjalan tepat di depan. Di belakang mereka ada sekelompok besar wanita, semua dari klan roh dan iblis, dan itu jelas menjadi sangat ramai. Luo Feng, Hong, ini adalah tempat tinggal Ji Qing. Pria berkulit hitam busla menunjuk ke depan di paviliun yang tenang dan indah. Mata Hong bersinar dan tatapannya mendarat di paviliun itu, saat dia berjalan. Luo Feng dan Busla mengikuti di belakang. Pintu berderit terbuka dan seorang gadis berambut pendek berjalan keluar. Luo Feng menatap gadis ini. Meskipun dia telah melihat foto-fotonya dari informasi yang dia kumpulkan di alam semesta virtual, melihatnya secara langsung, Luo Feng merasa bahwa dia berbeda dari yang lain. Dia lebih tinggi dari biasanya dan sosoknya proporsional dan sempurna. Dia memiliki rambut pendek dan tampak gagah dan tangguh. Ekspresinya jelas bahwa gadis yang sangat tegas dan bertekad kuat, sangat kuat. Sederhananya, dia lebih condong ke arah wanita kuat. Namun tatapannya seperti mata air, saat dia melihat Hong, sepertinya dia akan menangis. "Kamu konyol sekali," kata gadis berambut pendek itu dengan lembut di Hong. Hong hanya tersenyum. Gadis itu bergegas dan memeluk Hong dengan erat, dia tidak bisa menahan air mata yang mengalir dari matanya. Di kejauhan, kelompok wanita iblis dan roh semua tersenyum, Luo Feng juga tersenyum di tempat kejadian. "Jangan mengambil risiko seperti itu tidak layak," Ji Qing memeluk Hong dengan erat. Hong dengan lembut membelai rambutnya, dan keduanya berdiri terpisah, saling menatap. Semuanya telah berlalu, awan yang menghalangi kita telah hilang. Hong memandang Ji Qing dan tersenyum. Ji Qing tiba-tiba melepaskan tangan Hong dan mundur. "Qing." Hong mengerutkan kening. "Maaf, ini tidak sepadan." Ji Qing memandang Hong, "Pergi, anggap saja aku hanya kenangan. Dan tinggalkan aku." Ekspresi Hong berubah. Para penonton yang menyaksikan adegan itu semua terpana. Apa yang sedang terjadi? Hong telah menggunakan segala cara yang diperlukan untuk akhirnya membuat Kaisar Roh Ilusi tidak menghalangi mereka. Namun bagaimana Ji Qing sendiri bisa mengatakan kata-kata seperti itu sekarang? "Qing." Hong menatapnya, melalui tatapannya, karena dia bisa tahu apakah dia dihipnotis atau ada teknik jiwa lain yang digunakan. Hong menatap mata Ji Qing, mata adalah jendela bagi jiwa seseorang. Semakin tinggi seseorang dalam pelatihan kondisi mental, semakin jeli dan akurat mereka bisa melihat, benar-benar melihat melalui setiap reaksi sangat kecil dengan mata Ji Qing. Apakah dia dihipnotis atau dikendalikan melalui teknik jiwa dan lain-lain, atau dia berbicara dari hatinya? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yang Mulia Qing mengatakan ini dan apa artinya? Apa artinya lain di sana? Itu putus. Mengapa dia tiba-tiba minta putus? Bukankah dia benar-benar menolak untuk menyerah sebelumnya? Karena itu dia terkunci di paviliun, mengapa dia berubah pikiran sekarang? Di kejauhan, banyak iblis dan roh klan wanita semua membahas. Mereka semua sangat curiga, itu seharusnya acara yang membahagiakan, dan sekarang ini saatnya. Hong memandang Ji Qing dengan diam. Ji Qing menatapnya juga. Dari matanya, Hong bisa mengatakan bahwa Ji Qing tidak terhipnotis dengan cara apapun. "Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkanku?" Hong memandang Ji Qing. "Kamu mengatakan kepada aku sebelumnya bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, dan yang lain tidak. Ketika seseorang membuat keputusan, itu harus tegas, mengorbankan apapun yang perlu dikorbankan." Ji Qing berkata dengan lembut, meskipun suaranya lembut, namun bahkan Luo Feng yang berdiri di belakang Hong bisa merasakan tekad dalam suaranya. "Karenanya, kamu mengorbankan hubungan kita?" Hong bertanya. Ji Qing tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggertakkan giginya dan mengangguk. "Pengorbanan?" Hong menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika nenek moyangmu menghentikanmu? Ketika gurumu menghentikanmu, kamu bahkan melawan mereka berdua. Dan sekarang, setelah aku mendapatkan saudara lelaki aku untuk membantu aku dan akhirnya bertemu dengan guru kamu, Kaisar Roh Ilusi, mempertaruhkan hidup aku, mencoba 18 tingkat ilusi cinta. Setelah berhasil melewati 18 level, aku datang dengan senang bertemu dengan kamu, namun kamu memberitahu aku sekarang seperti ini, mengapa? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya?" Hong menatapnya. Dia diam. Kemarahan Hong menggelegar. Luo Feng yang berdiri di samping juga tidak puas. Bagaimana situasi ini berakhir seperti ini?
Jiking ini telah sangat menyangkal leluhur dan gurunya, namun pada saat terakhir dia tiba-tiba berubah pikiran. Dengar, bahwa Hong akan membalik. Siapapun akan membalik. Aku mendengar 18 tingkat ilusi cinta yang dia coba sebelumnya. Jika dia ceroboh, dia akan kehilangan hidupnya dalam kenyataan. Dan sekarang keagungannya Jiking mengatakan kata-kata seperti itu, bagaimana bisa dia tidak marah? Jika itu aku akan mengamuk juga, bagaimana dia bisa melepaskan pria yang begitu baik? Para wanita klan iblis dan roh semua berspekulasi, dan mendiskusikan situasi. Hong memandang Jiking. Dia menundukkan kepalanya. Aku harus membuat pilihan. Cinta itu penting, tetapi ada hal-hal lain yang lebih penting. Ini juga yang kamu katakan padaku. Hong menarik napas dalam-dalam. Kamu benar-benar membuat keputusan. Hong bertanya dengan ringan. Dia mengangguk. Hong menunjukkan senyum sedih. Siapa yang mengira setelah bertahun-tahun, aku akhirnya jatuh cinta pada wanita lain, dan berakhir seperti ini. Jiking menggigit bibirnya. Meskipun dia adalah wanita yang kuat, dan ada banyak hal dalam keluarga yang dia dapat kendalikan, dan membuat keputusan, dia bahkan menganggap dirinya lebih kuat dari ayahnya, bahkan terhadap seniornya yang tingkat abadi, dia tidak pernah meringkuk di depan mereka, namun ke arah satu-satunya pria yang dia hormati, dia masih merasa lemah di dalam dirinya. Jiking. Hong memandang Jiking. Gadis berambut pendek mengangkat kepalanya dan memandang pria yang dicintainya. Aku harap kamu mewujudkan mimpimu. Hong tersenyum, dan juga, maaf untuk waktu aku mengganggumu. Setelah itu, Hong berbalik dan berjalan menuju Luo Feng. Saudara ketiga, ayo pergi. Hong memandang Luo Feng dan berkata, setelah itu, dia pun segera menghilang. Luo Feng menyaksikan adegan itu diam-diam dan memandangi gadis berambut pendek di kejauhan yang berjuang keras untuk menahan air matanya, dia menghela napas pelan. Dia juga menghilang dan kesadarannya kembali ke kenyataan. Menggangguku? Apa yang membuatmu kesal? Jiking bergumam di dalam. Dia sangat jelas tentang karakter Hong, yang mungkin tampak seperti garis permintaan maaf yang sederhana, berbalik dan pergi setelah itu, menahan rasa sakitnya. Juga, dia melihat jelas bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat ke belakang. Karena dia mengerti dia, maaf. Dia bergumam di dalam. Para klan iblis dan roh-roh perempuan yang menyaksikan semuanya tercengang. Mereka semua berpikir bahwa Hong yang telah mempertaruhkan hidupnya dalam 18 tingkat ilusi Qin, akan diliputi kesakitan dan kemarahan, dan dengan demikian mengungkapkannya. Namun mereka tidak pernah mengharapkannya, hanya meminta maaf dan pergi. Sementara itu tingkat abadi anggota perusahaan jagat maya semuanya, ada di istana mereka di Pulau Guntur. Tingkat abadi yang merupakan anggota aliansi tentara bayaran semesta semua berkumpul di tempat lain juga. Apapun yang terjadi di Istana Roh Ilusi, sepenuhnya dibahas oleh semua staf dan dengan cepat menyebar. Prajurit ini tidak buruk, melewati semua 18 tingkat ilusi cinta yang ditetapkan oleh Kaisar Roh Ilusi. Setidaknya dia sangat kuat dalam hal keinginan dan ilusi cinta, aku pikir dia tidak akan lemah di sisi lain juga. Dan dia adalah elit spesial aula kapak besar kita. Cepat kirim seseorang untuk menyerapnya ke fraksi pelatihan yang saat ini sedang berlangsung. Ya Tuan. Negara semesta Ganwu, salah satu dari planet-planet kubah giok kelas 9. Tempat tinggal Luo. Luo Feng memandang Hong dan menghela nafas dalam, sejak 3 hari yang lalu, ketika apa yang seharusnya menjadi akhir yang sempurna tiba-tiba benar-benar terbalik. Saat itu Luo Feng telah memutuskan untuk memberitahu Hong secara langsung, aku berani mengatakan dia awalnya berkemauan keras terhadap guru dan leluhurnya, namun dia berubah pikiran tiba-tiba pada menit terakhir, itu tidak normal. Jika itu bukan salju resmi perak yang ikut campur di dalamnya, maka itu akan menjadi Kaisar Roh Ilusi. Hong segera menjawab, tentu saja aku mengerti bahwa pejabat salju perak atau Roh Ilusi telah memengaruhinya. Bagaimanapun kakak, mengapa kamu pergi begitu saja? Apakah kamu menyerah begitu saja? Ucap Luo Feng bertanya. Orang lain mungkin memengaruhinya, tetapi yang terakhir membuat keputusan masih King. Hong tertawa dengan acuh tak acuh, dan aku sangat akrab dengan karakternya, dia menyukai aku, begitu dia membuat keputusan, sangat sulit untuk mengubahnya. Dan aku bisa mendengar, itu adalah keputusan yang dia buat dari lubuk hatinya. Kenapa? Luo Feng bertanya, mengapa dia menyerah? Karena dirinya sendiri, atau keluarga? Hong menghela nafas pelan, aku mengenalnya dengan baik, dia orang yang sangat kuat,
dia memiliki impian dan tekad untuk menjadi seorang pejuang yang absolut, dia tidak akan pernah menyerah pada persyaratan dan tuntutan cinta. Juga, dia sangat setia untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Berdiri di dalam villa, Luo Feng menatap Hong, mengingat percakapan mereka 3 hari yang lalu, kemudian dia menghela nafas. Tidak masalah, kakak laki-lakinya telah mengalami tragedi kali ini. Luo Feng, jangan berpikir itu tidak sepadan. Hong tersenyum pada Luo Feng, hidup datang dengan kesedihan dan kebahagiaan. Juga, setelah aku berhasil melewati 18 ilusi cinta, eselon atas aula kapak besar memperhatikan aku, dan secara khusus mengatur agar aku bergabung dengan faksi pelatihan elit khusus. Jika itu bukan pesanan khusus, aku harus menunggu beberapa dekade untuk bergabung. Luo Feng mengangguk, hati-hati. Jangan khawatir. Hong tersenyum dan mengangguk. Luo Feng, aku akan pergi dengan muridku, kata pria tua berambut putih Luo itu. Luo Feng mengangguk. Kemudian, Luo dan Hong memasuki kapal berbentuk cakram bundar yang berwarna ungu dengan bercampur emas, dengan diameter 620 meter, ini adalah kapal yang khusus dikirim oleh aula kapak besar untuk menerima Hong. Kakak, buatlah nama untuk dirimu sendiri, biarkan Kaisar Roh Ilusi itu menonton. Teriak Luo Feng. Hahaha, Hong berpakaian hitam berjalan ke pintu kabin dan berbalik, tersenyum, membuat nama untuk diriku sendiri, aku tidak pernah meragukan itu. Saudara ketiga, kamu lebih baik tidak santai, kalau tidak aku mungkin akan menyusulmu. Jika kamu memiliki kemampuan, ayo. Ucap Luo Feng sambil tertawa. Setelah itu Hong tertawa sepenuhnya tanpa beban dan memasuki kapal. Setelah beberapa saat, kapal besar berbentuk cakram itu terangkat dan meninggalkan Luo Residence, dengan cepat terbang melintasi langit dan menghilang melalui awan. Di rumput, Luo Feng mendongak dan menyaksikan kapal pergi. Yang mulia, Dylan berdiri di sampingnya. Kakak pergi ke faksi pelatihan elit khusus. Luo Feng berseru, tidak masalah. Masalah kakak sudah berakhir, seluruh urusan ini telah berakhir. Aku tidak perlu lagi tinggal di planet Kubah Giok, Dylan, tolong atur agar aku dapat mengunjungi planet rumah aku. Baik tuan, ucap Dylan sambil mengangguk. Luo Feng memandang ke langit. Rumah, Bima Sakti, bumi, sudah lebih dari 200 tahun sejak dia kembali ke bumi, keluarga Luo sudah menjadi keluarga besar. Sudah waktunya untuk kembali dan melihatnya, gumam Luo Feng. Hari itu, Luo Feng membawa pengawalnya dan mengambil kapal planet Yunmo, meninggalkan planet Kubah Giok, dan menuju ke rumahnya, jalan seperti susu. Negara semesta Ganwu, beberapa puluh ribu tahun cahaya dari planet Kubah Giok adalah planet kehidupan normal, planet Walo. Di pangkalan bawah tanah di planet Walo, ketua tim, laporan telah dikirim melalui alam semesta virtual, melalui 369 tingkat terjemahan, dan sesuai dengan koordinat mereka di alam semesta, rincian laporannya adalah, Luo Feng telah membawa tim pengawalnya di kapal alam semesta kelas F dan meninggalkan planet Kubah Giok. Lokasi yang dimaksud tidak diketahui, namun dari laporan tersebut kita dapat menyimpulkan, bahwa kemungkinan Luo Feng menuju planet asalnya mencapai 72%. Seorang pria bermata 3 botak berseragam perak berkata dengan hormat. Seorang pria bermata botak 3 berseragam hitam menatap layar. Di layar adalah informasi rincian. Itu tentang Luo Feng. Informasi nomor 9 sangat sedikit, kami harus mengumpulkan data yang cukup dan memiliki jaminan yang pasti sebelum kami memulai pembunuhan. Setiap kali kita melakukan misi di 1008 negara-negara kemanusiaan, kita harus membayar mahal. Kita harus mencapai kesuksesan dalam satu waktu. Terakhir kali kita gagal membunuh nomor 1, kita memiliki kerugian besar, kali ini kita tidak bisa gagal lagi. Kata pria bermata hitam botak berseragam hitam itu. Juga perintahkan tim ke-13 yang terdekat dengan cara Bima Sakti untuk memeriksa di rumah nomor 9, bumi. Bawahan perak berseragam menjawab dengan hormat. Pangkalan bawah tanah yang tenang mendapatkan kembali kondisi tenang aslinya, para anggota organisasi misterius ini biasanya sangat tenang, nyaris tidak berbicara. Saat Luo Feng membawa tim pengawalnya di kapal planet Yunmo dan melakukan perjalanan dengan kecepatan 50 kali cahaya, ada kapal berbentuk cakram hitam kelas C yang tampaknya normal yang telah mencapai wilayah alam semesta yang gelap dalam Bima Sakti. Ia terbang perlahan. Kapten, ruang ini telah dimodifikasi dengan teknik ruang oleh abadi yang kuat, itu menghalangi koordinat. Kami tidak dapat melanjutkan langsung ke bumi. Seorang pria hijau berseragam tinggi dan kokoh berkata dengan hormat. Suara menusuk tiba-tiba terdengar.
Situasinya sesuai dengan informasi kami memang tidak dapat langsung menuju bumi. Kecuali jika melalui lubang cacing, namun itu masih membutuhkan waktu hampir 3 tahun untuk dijangkau. Yang kedua adalah mendapatkan ikatan abadi dari organisasi untuk memecahkan teknik luar angkasa. Seorang wanita kurus berseragam hijau berkata dengan hormat. Ada total 8 pria dan wanita berseragam hijau, sebelum mereka berdiri seorang pria tua berseragam perak. Orang tua itu mengangguk, pilihan pertama lubang cacing, terbang 3 tahun di alam semesta yang sebenarnya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh organisasi. Dan menerobos teknik ruang angkasa membutuhkan kehancuran yang sangat kuat untuk datang. Tingkat abadi yang tersembunyi di sini, di 1008 negara manusia di dunia adalah sumber daya yang luar biasa berharga. Hal ini, aku harus berkonsultasi dengan pemimpin. Sin kemudian berpindah ke alam semesta yang gelap. Sebuah kapal segitiga berwarna darah berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan, karena planet Kuba Giok hampir 100 juta tahun cahaya jauhnya dari bumi. Maka bahkan dengan kecepatan 50 kali cahaya, masih akan memakan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapainya. Semua penjaga beristirahat di tempat mereka. Di dalam kabin utama, dinding ditutupi dengan tanaman merambat yang menyebar di seluruh. Daun hijau bergetar, membuat seluruh kabin luas terlihat seperti hutan kecil. Pintu kabin nutrisi dibuka secara tiba-tiba. Tubuh tak berpakaian itu keluar dari cairan nutrisi. Hahaha, selama sebulan, aku akhirnya mencapai puncak penguasa domain level 9. Luo Feng tersenyum dan berdiri di kabin. Dia berdiri di sana tanpa pakaian dan melihat-lihat kabin yang tertutup tanaman merambat. Tiba-tiba matanya berkilau, dengan satu lirikan ia dapat dengan jelas menghitung bahwa ada total 216 tanaman merambat di ruangan itu. Keberhasilan. Evolusi kontak awan anggur telah berakhir. Luo Feng tampak terkejut dengan anggur itu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas, hampir seperti anak yang sangat gembira memeluk orang tuanya, itu benar-benar menelan Luo Feng dan dengan cepat menyusut dan berkumpul, dengan sangat cepat, seperempat diameter awalnya lebih besar 10 meter plus. Yang benar-benar tertutup tanaman merambat kembali ke keadaan semula, karena membentuk tubuh yang memeluk baju zamrud hijau. Mata Luo Feng berkilau. Warna baju besi terus berubah, kadang-kadang perak, kadang-kadang hijau giok, kadang-kadang merah menyala dan lainnya hitam murni, secara bersamaan mengirimkan pikiran gembira, dan kebahagiaan saat tumbuh daun, dan melambaikan tangan dengan gembira. Meskipun itu bisa berubah warna sebelumnya, itu tidak begitu mudah dan sederhana, tingkat penguasa sektor memang batas evolusi puncak tubuh manusia. Luo Feng melengkapi di dalam dirinya. Dari tingkat penjelajah bintang ke tingkat penguasa sektor, esensi tubuh manusia berkembang pesat. Penguasa sektor sampai tingkat abadi, yang sebagian besar adalah evolusi jiwa. Karenanya selama tingkat penguasa sektor, yang dianggap sebagai batas evolusi puncak tubuh manusia. Tentu saja untuk ras bentuk kehidupan lainnya, dan ada sedikit perbedaan. Berevolusi menjadi 216 tanaman merambat, anggur kontak awan tingkat puncak penguasa sektor, jauh lebih kuat daripada anggur kontak awan normal. Gumam Luo Feng merasa senang. Semakin tinggi levelnya, meskipun satu tingkat yang sama, seorang pejuang normal dibandingkan dengan yang luar biasa, akan memiliki celah mereka menjadi lebih besar. Selama tingkat bintang, para jenius di alam semesta memiliki sangat sedikit yang bisa memahami hukum asal, yang kuat tidak terlalu kuat. Pada saat ini, perbedaan antara jenius dan orang normal tidak terlalu berlebihan. Namun pada tingkat alam semesta yang serupa pada tingkat 9, mereka yang layak disebut jenius, sebagian besar sudah memahami bagian dari hukum. Pada saat ini, perbedaan kekuatan akan lebih besar dari sebelumnya. Di level penguasa domain level 9, pemahaman hukum, dunia internal, teknik yang diciptakan sendiri, pertemuan khusus dan lain-lain, semua ini membuat perbedaan kekuatan antara penguasa sektor jenius, dan yang normal sangat besar. Sedemikian rupa sehingga dalam sejarah, ada beberapa penguasa sektor super yang dapat membunuh tingkat pejabat resmi. Dapat dilihat bahwa penguasa sektor yang luar biasa dibandingkan dengan yang normal memiliki perbedaan besar. Semakin tinggi level, maka akan semakin drastis perbedaannya. Satu teori menerangkan bahwa, binatang bertanduk emas dan anggur kontak awan itu sama. Binatang bertanduk emas tingkat bintang awal dan anggur kontak awan, memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam tingkat kekuatan dibandingkan dengan ras lain. Saat kekuatan mereka meningkat, yang luar biasa menjadi semakin mengejutkan.
Selama tingkat penguasa sektor, anggur kontak awan yang paling sempurna dapat berevolusi untuk memiliki 360 tanaman merambat, terendah dengan hanya 36, perbedaannya adalah 10 kali lipat. Semakin sempurna evolusi pohon anggur, semakin sulit untuk terobosan ke tingkat abadi. Luo Feng menggosok daun tunggal yang tumbuh di pundaknya, berkata dengan lembut, "Tuanku, sektor perkebunan anggur kontak awan guru hanya memiliki 108 tanaman merambat, dan kamu memiliki 216, bagaimanapun, aku pasti akan membuat kamu berevolusi ke tingkat abadi. Kamu sudah mencapai level penguasa sektor, yang harus kamu lakukan sekarang adalah dengan cepat mencapai puncak penguasa sektor." Luo Feng melepaskannya dan melambai sedikit, setelah itu menyusut dengan cepat ke dalam armor dan menghilang. Pohon anggur kontak awan menembus ke tingkat abadi sudah sangat sulit, namun, binatang bertanduk emas menembus ke tingkat abadi bahkan lebih sulit, jauh lebih sulit. Luo Feng duduk bersila di kabin dan merenung. Ingatan keturunannya sangat luas dan kompleks. Di dalamnya ada peringatan, dan contoh dari mereka yang menerobos ke tingkat abadi. Ada banyak generasi binatang bertanduk emas yang terjebak di puncak tingkat penguasa sektor, 99% dari mereka tidak menerobos, banyak dari mereka pada tingkat itu, sekuat tingkat abadi, namun, mereka tetap terjebak di level penguasa sektor 9, dan mati kemudian. Ini juga keadilan alam semesta. Semakin kuat sebuah tingkatan, maka akan semakin sulit untuk terobosan menuju tingkat abadi. Sebaliknya, bagi manusia untuk terobosan menuju tingkat abadi, itu puluhan ribu kali lebih mudah. Tentu saja sumber daya yang dimiliki manusia ketika tumbuh, tidak bisa dibandingkan dengan binatang bertanduk emas. Sejak aku meninggalkan daerah asalnya, aku belum pernah mencoba menyerap kristal sungai darah, aku akan mencobanya sekarang. Mata Luo Feng berkilau ketika dia duduk dengan bersila. Di dalam dunia internal, binatang bertanduk emas yang seperti pegunungan hitam besar bergemuruh ketika dia bangun. Karena warisan catatan iblis berakhir sampai sekarang, sudah sekitar 10 tahun, menurut aturannya, akan mencoba penyerapan kristal ke-100, namun itu di luar harapannya. Menyerap kristal ke-100 itu sangat sulit. Terutama aura pembunuhan terkondensasi yang dibentuk oleh kristal ke-100 akan melalui perubahan kualitatif dibandingkan sebelumnya, karenanya Luo Feng gagal setiap saat. Dua sungai besar seperti mata binatang bertanduk emas menatap cakar kanan, sudah ada luka di telapak tangannya, darah segar mengalir terus-menerus, kristal sungai darah melayang di atas darah. 100 kristal diserap sebelum membentuk aura pembunuhan tanpa akhir, kekuatan tekad yang kuat menyerang, hampir seperti semburan, setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, bergegas gelombang demi gelombang, gelombang sebelumnya bertindak seperti langkah untuk selanjutnya, berulang-ulang. Tekad Luo Feng kental dan membentuk bola yang solid. Kali ini terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku merasa bisa menahannya. Aku harus bisa menahannya. Setelah beberapa saat, Luo Feng merasa kacau, berdiri di tepi kehilangan kesadarannya, namun satu keyakinannya membuatnya terus berjalan. Aura pembunuhan harus mencapai tingkat kekuatan lain, sebelum itu bisa membuat Luo Feng benar-benar runtuh. Setelah waktu berlalu, aura pembunuhan tak berujung mencabut dengan cepat, meninggalkan ketenangan, kemauan Luo Feng yang telah mencapai keadaan hampir tidak sadar segera sadar kembali. Sial, aku berhasil menahan aura pembunuhan. Luo Feng marah dengan gembira di dalam. Setelah itu, rasa sakit hebat yang menakutkan menghantam kesadaran Luo Feng melalui tubuh binatang bertanduk emas. Ya, di dalam kabin, tubuh tanahnya langsung berlutut di lantai logam, jari-jarinya mencengkeram logam dengan kuat, meninggalkan bekas, menggertakkan giginya sehingga darah yang keras mengalir dari gusinya. Dalam dunia internalnya, klan Mosa dan binatang bertanduk emas itu sangat kesakitan, terutama tubuh utama binatang bertanduk emas yang menyerap kristal, ia terbang dan menabrak pegunungan logam, menebas tanah dan meraung keras, itu akan terbang tinggi ke langit, dan menghancurkan langsung ke tanah. Rasa sakit, itu telah mencapai titik di mana kesadarannya siap runtuh. Cepat dan lulus. Luo Feng dan klan Mosa meraung. Meratap, melolong. Tangisan menyakitkan terdengar dari binatang bertanduk emas. Mendadak, tubuhnya yang besar, hampir seperti gunung menabrak tanah, tergeletak di sana, seperti kelelahan luar biasa. Ini adalah pengalaman yang paling menyakitkan dalam menyerap kristal, dan dibandingkan dengan kristal ke-99 sebelumnya, itu terlalu banyak perbedaan, begitu banyak sehingga hampir membuatnya hancur. Aku akhirnya berhasil. Binatang itu bergemuruh,
memicu kristal sungai darah di dalam cakar kanannya. Segera cakar kanannya mulai mengalami perubahan, tulang, otot, sisik dan sel-sel di dalamnya dengan cepat berevolusi dari esensinya. Perubahan ini membuat sisik pada permukaan menjadi sangat ketat, lebih kokoh dari sebelumnya dan warna emas berkilau. Seluruh cakar kanan adalah emas murni sekarang. Juga, ukiran merah darah tersebar di seluruhnya, warna darahnya dan sisik emas telah sepenuhnya bergabung bersama, membentuk efek merah dan emas yang menjulang. Dan jika seseorang melihat ukiran cakar dan sisik bersama-sama, itu membentuk gambaran lengkap dari kepala dewa binatang yang meraung. Sebuah gambar dewa kepala binatang buas lengkap. Kemudian binatang bertanduk emas dengan lembut melangkah dengan darah kanannya yang berwarna merah emas. Dengan gemuruh, seluruh tanah bergetar dan terbelah. Bagaimana? Betapa menakutkan. Klan Mosa di samping binatang bertanduk emas, dan binatang bertanduk emas itu sendiri, menatap cakar kanan darah merah emas baru. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.